Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 1192060-120 dari kelas 2C. Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan sintesis jurnal tentang pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah Media dan TIK dengan dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD. Nah, analisis dan sintesis ini saya ambil dari 3 jurnal, 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Baik, dapat dilihat di slide ini, ada jurnal yang ke-1 berjudul Peran Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Penulis Abdul Latif dari Jurnal EduTeach, Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran, volume 1, nomor 8 Juni 2020. Nah, hasil dari jurnal yang pertama ini diketahui bahwa kunci keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau PPJ di tengah pandemi COVID-19 tidak terlepas dari peran serta literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Maka dari itu, baik pendidik ataupun peserta didik harus melek teknologi. Nah, untuk yang slide berikutnya, yakni ada jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kuliah Online di Era COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. Penulis Agus Kusnayat, Muhammad Hibzul Muiz, Nani Sumarni, Agus Salim Masyur, dan Kiki Yuliati Zakiyah dari Jurnal EduTeach, Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran, volume 1, nomor 2 Juni 2020. Hasil dari jurnal yang kedua ini diketahui bahwa dampak penggunaan pembelajaran online terutama bagi para mahasiswa di jenjang universitas yang menyoroti terjadinya perubahan kesehatan mental atau tekanan psikologis setiap mahasiswa berdasarkan studi survei di 2 sampel universitas. Nah, selain itu pada jurnal kedua ini didapatkan data dari survei penelitian yang berkisar rata-rata 60% mahasiswa merasa sulit untuk tidur akibat melonjaknya tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, yang selanjutnya ada jurnal yang ketiga yang berjudul Guiding Teaching Strategies with the Education Platform During the COVID-19 Epidemic. Taking Guiyang No. 1 Middle School Teaching Practice as an Example. Author Nanzhao, Yinzu, Bo Liu, and Wei Liu. From Journal Chi Insight EduFort, volume 5, nomor 2 2020. Nah, hasil dari jurnal yang ketiga ini diketahui bahwa pentingnya pemilihan strategis layanan platform pendidikan online yang dihadirkan oleh pihak sekolah dalam rangka menunjang aktivitas pembelajaran jarak jauh setiap peserta didik. Pada jurnal ketiga ini didapatkan pula bahwa solusi efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring ini yakni layanan platform yang dinamai dengan grup Dingding, di mana layanan ini berbentuk seperti siaran langsung. Nah, untuk pengelompokan hasil kajian, yang pertama ada kelompok berkaitan dengan alat penunjang pembelajaran. Nah, jurnal penulis Abdul Latif 2020 dan Nanzhao 2020, yakni jurnal yang ke-1 dan jurnal yang ketiga. Kemudian kelompok yang berhubungan dengan pengaruh pembelajaran daring, penulis Agus Kusnayat 2020 atau jurnal yang kedua. Lalu yang kelompok ketiga berkaitan dengan mekanisme pembelajaran daring, penulis Nanzhao 2020
jurnal ketiga. Lalu korelasi pelaksanaan pembelajaran daring, penulis Abdul Latif 2020, Agus Kusnayat 2020, dan Nanzao 2020, yakni jurnal yang ke-1, kedua, dan ketiga. Lalu ada sintesis. Nah, perubahan sistem pembelajaran tatap muka langsung menjadi sistem pembelajaran online sebagai upaya alternatif di tengah pandemi COVID-19 ini menarik perhatian peneliti untuk mendapatkan data mengenai efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran tersebut. Dari hal ini didapatkan beberapa data bahwa institusi pendidikan perlu membuat strategi dan memilih layanan platform pendidikan online untuk memaksimalkan proses pembelajaran daring. Jurnal Nanzao 2020. Selain layanan platform yang dapat menunjang proses pembelajaran, penting pula peran serta literasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang dikuasai oleh peserta didik dan pendidik. Jurnal Abdul Latif 2020. Sisi baik dari adanya pembelajaran daring ini melahirkan kebiasaan baru, salah satunya peningkatan literasi teknologi. Nah, menurut Abdul Latif 2020, ada beberapa peranan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi, meliputi pertama, mampu mengembangkan keterampilan belajar peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan digital yang kaya akan sumber belajar. Kedua, memperoleh proses interaksi antara pendidik dan peserta didik saat proses pembelajaran daring berlangsung. Ketiga, mempermudah akses dan pengelolaan informasi. Lalu selanjutnya yang keempat, dapat mengembangkan aspek etika dan sosial peserta didik dalam menggunakan teknologi. Nah, pada dasarnya para pembelajar siap dan mendukung penuh pemberlakuan sistem pembelajaran daring. Tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut melahirkan beberapa kendala. Salah satunya bagi sebagian mahasiswa, adanya peralihan sistem pembelajaran ini dirasa mengganggu kesehatan mentalnya secara psikologis akibat melonjaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dalam jurnal Agus Kusnayat 2020, kendala lain dari pelaksanaan daring ini meliputi meningkatnya pengeluaran kuota, aksesinya kurang stabil, terkadang terjadi miskonsepsi dalam pemahaman peserta didik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu adanya pelayanan dan pengawasan dari setiap institusi pendidikan untuk memastikan perkembangan fisik dan mental semua peserta didik saat proses pembelajaran daring berlangsung. Dalam jurnal Nanzao 2020 dan jurnal Agus Kusnayat 2020. Nah, hal ini bisa direalisasikan oleh pihak institusi dengan menyediakan hotline khusus agar peserta didik dapat melakukan sharing terkait keluh kesah serta kendala yang didapat selama proses pembelajaran daring berlangsung. Nah, untuk yang selanjutnya ada celah penelitian. Menurut Nanzao 2020, Abdul Latif 2020, bahwa penggunaan platform pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik akan mengefektifkan proses pelaksanaan pembelajaran daring, apalagi jika ditambah dengan memanfaatkan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang kaya akan sumber pembelajaran. Nah, celah penelitian yang belum terungkap dari ketiga jurnal ini terkait bagaimana cara menanggulangi dan meminimalisir timbulnya kendala-kendala baru pada proses pembelajaran daring. Serta dalam kedua jurnal nasional belum ada penjelasan akan formulasi khusus yang dapat memandu strategi pelaksanaan pembelajaran daring, khususnya di Indonesia secara rinci dengan sampel yang kuat. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.